Oke, selamat datang di video tutorial pembuatan robot. Bertemu lagi dengan Parais. Kali ini kita akan membuat robot avoider, robot penghindar halangan. Langsung saja untuk bahan-bahan perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama, yang jelas Arduino Uno, kemudian motor driver, selanjutnya ada sensor ultrasonik, kemudian ada baterai holder beserta baterai 18650 yang sudah terpasang saklar juga. Selanjutnya ada motor DC beserta ban 2 buah. Selanjutnya ini adalah holder untuk ultrasonik, kemudian servo SG90 beserta ini konverternya. Ini nanti yang digunakan untuk memasang di holder ultrasoniknya. Selanjutnya kabel jumper. Ini kabel jumper female to female atau yang tidak ada jarumnya. Selanjutnya roda bebas seperti ini. Lalu kita siapkan yellow board. Ini digunakan sebagai chassis dari robot kita. Obeng, lem tembak seperti ini, dan gunting. Itu bahan-bahan yang kita perlukan. Langsung saja kita buat robotnya. Untuk langkah awal, kita siapkan yellow board yang sudah dipotong menjadi seperti ini. Boleh masing-masing 2 buah atau 3 buah untuk menambah kekuatan dari chassis kita. Nah, di sini kita satukan 2 buah yellow board ini menggunakan lem yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, kita baluri lem pada setiap sisi yellow board yang sudah kita siapkan. Seperti ini, kita baluri lem. Kemudian kita tempelkan, pastikan presisi ya, seperti ini. Setelah ditempel, kemudian kita lem juga untuk yellow board bagian chassis atasnya. Ini untuk chassis atas ya. Kemudian kita tempelkan. Oke, untuk chassis sudah jadi. Kita tunggu hingga kering. Kemudian kita susun berbagai macam komponen yang sudah kita siapkan tadi ke chassis yang sudah kita buat. Jika chassis sudah kering tadi, yang sudah kita lem sudah kering, kita siapkan lem tembak kita, atau kalian boleh menggunakan double tip foam untuk menempelkan. Pilih salah satu atau pilih keduanya, tidak apa-apa, supaya lebih kuat untuk menempel pada chassis yang sudah kita buat. Kita ambil 2 buah motor DC yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi posisi menempelkannya nanti seperti ini. Harus presisi ya, kiri kanan. Ini dalam kondisi lurus, tempel seperti ini. Langsung saja kita ambil lem tembak. Oke.
ketika menempelkan motor DC-nya, posisi ini rata ya, jadi tidak terlalu ke dalam, tidak terlalu keluar. Jadi ini rata dengan yellow board atau chassisnya, supaya ban tidak terganggu saat nanti berjalan. Kemudian satunya. Oke, jika sudah tertempel seperti ini, kemudian kita tempelkan chassis atasnya. Kita tempel chassis atasnya. Tempel seperti ini rata ya. Jadi ini dan ini sejajar. Oke, juga sudah seperti ini. Kita ambil roda bebas kita, ini roda bebas, kita juga tempelkan pada posisi tengah-tengah bagian depan dari robot, di bawah ya, jangan di atas seperti ini, tapi di bawahnya seperti ini. Selanjutnya bisa kita pasangkan ban pada motor DC jika dirasa ini sudah kering dan sudah diperkuat semua ya. Oke, pastikan kedua ban itu bisa berputar. Oke. Nah, kalau sudah berputar, jadi ini siap untuk disusun komponen yang lain. Kita ambil Arduino Uno-nya. Jadi nanti posisinya seperti ini ya. Kita tempelkan di sini. Kemudian baterai holdernya kita tempelkan di sampingnya. Oke, seperti ini. Jangan lupa ditunggu hingga kering. Selanjutnya kita tempelkan servo pada bagian depan dari robot. Di sini ya. Kita tempelkan di tengah-tengah bagian depan dari robot kita. Ini. Boleh posisinya seperti ini atau posisinya seperti ini, sesuai keinginan. Kalau di sini Pak Rais posisinya tak buat seperti ini. Oke, kita posisikan di tengah. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah, kita hubungkan ultrasonik dengan holder ultrasonik yang sudah disediakan. Posisinya nanti ke atas seperti ini ya, ini ke atas, jadi jangan posisinya ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah kabel tidak bisa kita pasangkan ini. Nah, sebelum kita pasang ultrasonik, kita hubungkan terlebih dahulu tadi konverter untuk menghubungkan holder ultrasonik dengan servonya. Oke. Seperti ini juga kita hubungkan. Nah, hingga hasilnya nanti seperti ini.
hasilnya seperti ini ya. Ingat, ini bagian ini yang ada cekungan, ini di bawah, karena ini untuk menempelkan pada servo seperti ini, ditempelkan pada servonya nih, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tempelkan terlebih dahulu ultrasoniknya, sama dengan menggunakan lem tembak. Jangan lupa masukkan kabel jumpernya dulu ya. Kalau tadi ada yang lupa, ini kabel jumper harus dimasukkan dulu baru di lem, karena takutnya nanti ketika sudah di lem kabel jumper tidak bisa masuk. Nih, kabel jumper masukkan, lemnya kita rekatkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lem di sini supaya tidak lepas. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita hubungkan motor driver ke Arduino. Posisinya bisa dilihat, posisinya ini ada bagian yang tanpa ada ini pin sisirnya di belakang, tepat di atasnya ini, dua ini. Nah, kita sesuaikan ini ya, kita sesuaikan, kemudian kita tekan sampai dia masuk seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut untuk menghubungkan setiap kabel yang ada pada komponen yang sudah kita susun. Lanjut, kita hubungkan kabel yang ada pada ultrasonik ini ke board motor drivernya. Ini sudah terkoneksi dengan Arduino-nya. Perlu diketahui, pada board motor driver ini ada 3 pin, kelompok 3 pin, 3 kelompok untuk pin. Yang pertama, yang atas sendiri ini ya, yang atas sendiri itu 5+5, berarti ini VCC. Kemudian yang bawahnya yang ada di tengah, pin yang ada di tengah itu GND. Jadi seluruh pin yang ada di tengah itu GND, seluruh pin yang ada di atas ini adalah VCC. Kalian boleh menghubungkan dimanapun selama masih di barisan VCC. Nah, berbeda dengan pin A0 sampai 5 ini. Ini yang paling bawah. Nah, ini mulai dari pojok sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini adalah A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Jadi ini masing-masing pinnya tidak boleh tertukar. Berbeda dengan yang di atasnya tadi. Kalau di atas tadi ground dan 5 volt, dia punya masing-masing 6 pin. Tapi kalau pin analog ini, masing-masing pin hanya punya 1, yaitu A0, A1, A2 sampai A5. Itu. Nah, pada ultrasonik kita hubungkan pin VCC pada ultrasonik, kita hubungkan pada VCC seperti ini, kita hubungkan. Kemudian pin GND kita hubungkan dengan GND-nya. Di sini kalau punya Barais warna biru. Nah, selanjutnya untuk trik pin di sini Barais pakainya warna kuning, itu dihubungkan di pin A0. Ini ya, A0 itu yang paling pojok. Sedangkan eco pin itu dihubungkan pada A1. Seperti ini. Dihubungkan pada A1. Nah, jika sudah seperti ini ya, posisinya seperti ini. Ini trik pinnya di A0, eco pinnya di A1. Nah, ini boleh kita pasangkan pada servo.
seperti ini. Kita hubungkan pada servonya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada kabel servo. Nah, pada servo itu memiliki 3 kabel. Yang pertama itu adalah S-nya, yang di tengah adalah plus, yang di samping adalah minus. Nah, pada motor driver di sini sudah ada urutannya, S, plus, dan min. Nah, untuk kabel kuning berarti pada posisi S, dipasang pada servo 1 seperti ini. Servo 1 itu yang di atas, yang paling pojok seperti ini. Posisinya kabel kuning berada di S ini. Selanjutnya kita hubungkan kabel-kabel yang ada pada motor DC supaya motor DC ini nanti bisa bergerak. Kita ambil lubang ini ya, kita buka dulu. Jadi ini untuk mengunci setiap kabelnya. Kita hubungkan lewat sini saja seperti ini. Ini ya, kita kencangkan. Kemudian kabel yang berwarna hitam kita hubungkan juga di sampingnya. Ini motor, tulisannya di motor 2 ya. Yang sebelah kanan di motor 2, yang sebelah kiri di motor 1. Ini kabel merah. Jangan lupa ini kita rapikan terlebih dahulu supaya ketika dimasukkan itu mudah seperti ini. Kita kencangkan. Kemudian jangan lupa kabel warna hitamnya. Kemudian kita kencangkan juga. Oke, jika sudah terpasang semua seperti ini, kita lakukan coding. Kita masukkan kode program kepada Arduino-nya. Ini langsung saja kita buka Arduino Droid kita. Kita buka Arduino Droid-nya. Kemudian langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menginstal libraries. Caranya seperti biasa. Langsung saja kita klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih libraries, pilih manage libraries, kemudian available, pilih available, tunggu hingga muncul kolom pencarian. Nah, seperti ini. Silahkan di sini ketikkan ada fruit motor. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa, ada 3 ya. Ada 3, kita pilih yang tengah, yang nomor 2, ada Fruit Motor Seat Library, bukan yang ada Fruit Motor Seat V2 Library. Kita install dengan menekan tombol anak panah ke bawah yang ada di samping kanannya. Kita install, karena di sini punya Para sudah terinstall, maka ada pemberitahuan bahwa library sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall nanti di bawahnya akan ada tulisan, muncul tulisan installed. Untuk yang kedua, libraries yang kedua kita ambil new ping, kemudian nanti akan muncul satu new ping seperti ini. Kita install juga sampai ada tulisan installed di bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah servo. Nah, di servo ini kita ke bawah cari yang tulisan servo. Tulisannya hanya servo seperti itu, ini ya. Nah, di tulisan servo ini kita install juga, kemudian sampai terdapat tulisan installed seperti ini. Oke, setelah itu kita back saja
Nah, ketiga libraries tersebut kita pakai untuk melakukan coding. Langsung saja dari deskripsi kita ambil coding yang ada, kemudian kita copy, kemudian kita tempel di aplikasi Arduino Droid ini. Nah, di sini ada 3, di sini terlihat ya, ada 3 libraries yang dipanggil, yaitu AF motor, itu tadi ada fleet motor tadi, yang kedua Newping. Nah, AF motor ini untuk mengendalikan motornya di motor driver, kemudian Newping ini untuk ultrasoniknya, kemudian servo ini adalah untuk servonya. Jadi supaya memudahkan kita dalam melakukan coding. Selanjutnya di sini ada max speed di sini bisa kalian ganti, terserah. Tetapi disesuaikan juga dengan nanti laju robotnya. Jika terlalu cepat, ternyata beloknya juga terlalu cepat atau berlebihan. Jadi ketika belok ke kanan itu ternyata beloknya melebihi sudut 90 derajat, maka speednya ini bisa dikurangi. Di sini Parais pasang speednya 170 seperti itu, dan yang lain-lainnya tidak perlu diganti. Sebenarnya ini juga ada beberapa yang bisa kalian ubah-ubah seperti ini. Move stopnya itu berapa, delaynya, move backward, mundurnya itu berapa lama, terus untuk belok ke kanan, belok ke kiri, look at kanan, look at ke kiri itu berapa detik, itu bisa kalian atur di sini. Kemudian setelah program selesai seperti ini, sudah kalian paste, kalian klik compile, kemudian tunggu hingga proses compilation berhasil. Ini sudah berhasil. Colokkan kabel data ke HP kalian, kemudian langsung saja kita upload programnya ke Arduino. Jika coding sudah selesai, kita lepaskan kabel data yang ada pada Arduino, kemudian kita colokkan holder baterai ya ke Arduino nya di ini. Kemudian kita coba untuk menekan tombol on. Kita cek apakah di sini ban itu sudah bergerak ke depan semua. Kita cek seperti ini. Nah, ini sudah bergerak ke depan dan servo sudah bisa bergerak. Nah, kalau posisi dari ultrasoniknya ternyata miring seperti ini, kita bisa luruskan. Caranya ini dimatikan terlebih dahulu, kemudian ini kita lepas, jangan diputar ya, tapi dilepas, kemudian kita tempelkan kembali seperti ini. Ini dia posisinya jadi lurus. Nah, untuk mendeteksi dia bisa jalan ke depan. Ini 2 motor sudah berjalan maju semua ya. Kalau motor salah satu berjalan mundur atau dua-duanya berjalan mundur, yang perlu kita lakukan adalah menukar kabel merah dan kabel hitam ini, ditukar. Ini jadi di kabel merah, ini jadi di kabel hitam, seperti itu. Dan sebaliknya. Silahkan bisa tukar-tukar kabel merah dan hitam yang ada di sini. Nanti untuk hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk uji coba robotnya. Robot avoider, jadi turn on, kemudian biarkan dia jalan. Nah, ketika menemui hambatan, dia akan berbelok. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.